Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update terkait dengan proses penjualan Manchester United. Jadi dari sore ini ada update dari dua media. Langsung pertama aja gua ambil dari Daily Mail yang judulnya mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe ini semakin dekat untuk bisa men-take over Manchester United. Jadi semakin dekat ya. Ini dikabarkan oleh Mike Keegan di Twitternya. Sebenarnya sudah ditulis kalau Sir Jim Ratcliffe ini sebagai pemimpin ya, masih memimpin proses perburuan Manchester United. Sheikh Jassim juga masih ada peluang. Belum ada keputusan yang akan dibuat weekend ini. Berarti weekend ini belum ada. Dan nampaknya akan ada pengumuman pekan depan. Balik lagi ke Daily Mail. Ya, Sir Jim Ratcliffe ini semakin dekat ya untuk men-take over Manchester United. Dikabarkan dilihat oleh Glazer sebagai opsi pilihan ya, yang lebih disukai. Keputusan final siapa yang akan memenangkan perburuan sepertinya tidak akan terjadi weekend ini. Berarti mungkin akan pekan depan ya. Kendati demikian, disebutkan juga kalau dari pihak Qatar masih belum menyerah. Kemungkinannya masih ada. Hanya saja memang mereka ini harus menaikkan tawaran ya dari kubu Qatar, tentu saja supaya bisa mengalahkan nilai atau situasi dari Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya yang saat ini berada di depan. Nah, selain dari Daily Mail, ada juga dari The Times ya. Sama disebutkan dari The Times kalau dari Glazer dan juga Rain Group ini sekarang memasuki tahap final dengan Jim Ratcliffe ya, artinya Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya ini memasuki tahap final pembicaraannya. Namun demikian, sumber yang dekat dengan Qatar percaya kalau mereka ini masih berada di perburuan, masih berada di proses, dan ini bisa jadi mereka ini katanya ada sekitar 11 jam pertemuan ya untuk ya membuat Glazer ini mempertimbangkan kembali tawarannya. Ini kalau gue tidak salah ya. Dan ya penawar yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United sepertinya akan diumumkan beberapa hari ke depan. Dengan Jim Ratcliffe dan juga Ineosnya ini dilihat berada di pole position atau posisi terdepan, memasuki tahap final setelah 6 bulan prosesnya. Kontak yang terjadi antara Rain Group sebagai kepanjangan tangan dari Glazer dan juga Qatar ini dilihat minimal ya, artinya tidak cukup banyak, tidak cukup sering, dilihat sebagai minimal. Itu yang ditulis oleh The Times. Setelah tahap ketiga yang telah dimasukkan bulan lalu. Dan dikabarkan kan sebelumnya kalau memang pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini menjadi salah satu favorit dari 6 anggota keluarga Glazer. Dan dikabarkan juga oleh The Times, jadi disebutkan kalau sebenarnya tawaran dari Qatar ini sebenarnya lebih sedikit dari 5 miliar pounds. Sementara tawaran dari Sir Jim Ratcliffe, Ineos, dikabarkan sekitar 5 miliar pounds. Dengan valuasi yang disebutkan sebelumnya, memang Ineos ini lebih tinggi valuasinya ya. Tentu saja karena hanya mengcover kepemilikan dari Glazer saja. Itu yang pertama. Sementara nilai dari Sir Jim Ratcliffe ini kan 100% keseluruhan. Dari situ memang untuk Glazer sendiri valuasinya maka memang lebih tinggi punyanya Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe. Dan juga tawaran selanjutnya adalah masih tetap memberikan kesempatan ya, memberikan tempat bagi keluarga Glazer untuk memiliki saham minoritas di Manchester United
Walaupun ada juga keterangan tambahan beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau selama 2-3 tahun setelahnya nanti bisa saja ada kesepakatan-kesepakatan yang di-trigger terkait dengan menyelesaikan Glazer di Manchester United. Menurut gue dua kabar ini cukup menarik ya, sama-sama mengabarkan kalau itu tadi update-nya. Jadi kabarnya adalah memang akan segera memasuki tahap final dengan semakin kencang. Kalau yang gue tangkap sih dari dua update ini adalah semakin kencang Ineos beserta dengan Sir Jim Ratcliffe-nya ya menjadi atau mengakuisisi Manchester United. Posisinya semakin terdepan. Keputusan akan segera dibuat, jadi yang gue tangkap adalah itu sih. Jadi keputusan akan semakin dekat, Ineos memimpin. Tapi apakah pasti Ineos? Ternyata dari Daily Mail dan juga The Times sama-sama menyebutkan kalau pihak Qatar ini masih belum menyerah, masih belum keluar dari perburuan, masih tetap ada. Tapi tentu saja harus melakukan penawaran tambahan ya, kesepakatan tambahan dari yang sebelumnya dilakukan. Nah, tinggal sekarang Qatar sudah tahu posisinya seperti apa. Kalau memang situasi ini betul ya, sudah tahu situasinya seperti apa. Tinggal ya kalau mereka ingin memang ngegas, katakanlah demikian. Nah inilah kesempatannya. Tadi sudah disebutkan kalau dalam hari-hari ke depan, bahkan pekan depan ini akan dibuat keputusan oleh Glazer, oleh Rain Group. Jadi ya sekarang semuanya terkait dengan Qatar ya di tangan Qatar sendiri. Kalau mereka sekali lagi ingin nyalip ya mereka harus ngegas untuk nyalip, tapi kalau tidak ya Sir Jim Ratcliffe nampaknya akan segera menjadi pemilik baru dari Manchester United. Ini menurut gua dua kabar itu baik dari Sir Jim Ratcliffe maupun juga Sheikh Jassim Qatar ya artinya satu garis besar lagi yang gua tangkap adalah penjualan Manchester United nampaknya akan segera terjadi. Jadi sebelumnya yang mungkin ada pendapat ya kan Glazer nggak akan melepas, Glazer tetap akan jadi pemilik mayoritas, Glazer cuman ngebluff aja ya kan, cuman untuk nilai. Ini nampaknya tidak betul. Jadi mungkin Sobat Football United yang sebelumnya berkomentar di kolom komentar ya, terima kasih sebelumnya mengatakan nampaknya Glazer nggak akan lepas, Glazer tidak akan menjual dan lain-lain. Ini nampaknya kemungkinan besar itu tidak terjadi, nampaknya memang akan lepas nih dalam beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa waktu ke depan. Nah, terkait dengan siapa yang akan menjadi pemilik dari Manchester United, dari salah satu podcast ya ataupun video di YouTube dari channel lainnya, gue juga dari channel luar ya kan, dan juga beberapa artikel yang gue baca, yang menarik sebenarnya indikatornya bisa dilihat dari, atau salah satu indikator ringan amatiran ala gue sih ya, dari pergerakan saham Manchester United. Pergerakan saham Manchester United. Ini dia, gue ambil dari Market Watch ya. Dari bulan November-Desember, ini dia pergerakan saham dari Manchester United. Dan kalau dilihat di sebelah kanan, artinya dari bulan Mei itu setelah naik ada penurunan yang tajam. Jadi memang ada penurunan yang tajam. Sebelum membahas ke penurunan yang tajam, di mana itu menurut gue salah satu indikator siapa yang akan menjadi pemilik dari Manchester United selanjutnya. Di bulan November naik kan itu cukup tinggi di sebelah kiri. Kenapa? Karena memang pada saat itu Manchester United pertama kali disebutkan kalau memang akan dijual. Ya, Glazer membuka opsi untuk jual. Sehingga market ini menyambutnya dengan antusias sekali, sehingga langsung naik cukup tajam sekali itu. Lalu di bulan Februari ada lagi kenaikan. Di bulan Februari kenapa ada kenaikan? Karena pada saat itu, gue lupa tanggalnya ya, tapi yang jelas di bulan tersebut Qatar mengungkapkan ketertarikannya untuk membeli Manchester United. Ya. Lalu setelahnya naik lagi. Kenapa kok naik? Karena pada saat itu Februari itu Qatar berminat ya kan, sebelum detail pertama, dan Maret naik lagi karena Qatar memasukkan tawaran kedua dengan embel-embel rekor dunia pada saat itu. Nah, di bulan April ada penurunan di sana. Kenapa ada penurunan? Karena pada saat itu ada
berita ya yang menyebutkan ada kemungkinan kalau Glazer tetap akan berada di Manchester United, sehingga pasar menanggapi ini sesuatu yang negatif sehingga turun. Dan di bulan Mei, ya tadi gue katakan ya, ini semakin lama semakin mendekati keputusan Glazer, dan nampaknya dari berita yang ada ini, walaupun agak sedikit simpang siur, tapi market menganggapnya ini hal yang turun. Nah, di situ gue melihat ada kesamaan nih antara Glazer tetap berada di Manchester United dan juga kabar siapa yang akan menjadi pemilik dari Manchester United selanjutnya. Dari situ menurut gue kayaknya indikatornya walaupun belum bisa dipastikan ya, tapi ada poin-poin menarik lah katakanlah. Nah, gue sendiri melihatnya bagaimana? Belum selesai, masih ada kemungkinan apapun itu. Yang gue tangkap, gue ulangin lagi, nampaknya Glazer akan melepas ya, mau ke Ineos, mau ke Qatar. Saat ini nampaknya angin berada ke Sir Jim Ratcliffe dengan segala nilai tawarannya, artinya dia menggunakan hutang. Nanti hutangnya bukan di Manchester United tapi di Ineos, tapi Ineos tetap ada kaitannya dengan Manchester United. Glazer tetap berada di Manchester United walaupun minoritas. Sampai dengan sejauh ini gue menilai ya, dua kubu ini sebenarnya masih saling klaim. Cuman arahnya dari media sekali lagi memang semakin kencang ke Ineos. Apa selanjutnya? Kalau menurut gua ya udah kasih waktu saja, atau sebentar lagi nih nampaknya akan diumumkan ya. Tentu saja Sobat Football United atau fans Manchester United dimanapun ada preference, ada keinginan ya, dengan beberapa faktor yang disebutkan di media, inginnya siapa yang menjadi pemilik baru dari Manchester United. Tapi kalau gua ya sudah, gua nantikan saja, dan nanti ketika diputuskan siapapun itu yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United, apakah Ineos maupun 92 Foundation ya dari Qatar, gue akan melihat nih apa yang dilakukan selanjutnya. Yang paling dekat menurut gue adalah bukan soal budget transfer. Gue nggak melihat ke budget transfer dulu di musim panas. Kenapa? Kalau ini yang dilihat, maka sama aja kayak beberapa belas tahun terakhir, di mana Glazer juga seringkali kan mengeluarkan dana besar di bursa transfer, tapi poinnya kan bukan di situ. Yang akan gue lihat pertama adalah dari siapapun yang menjadi pemilik baru dari Manchester United nantinya adalah manajemen. Siapa yang akan ditunjuk sebagai CEO. Lalu juga pembantu-pembantu CEO. Eksekutif ini, eksekutif itu, direktur ini, direktur itu. Gue pingin lihat siapa-siapa saja. Lalu setelahnya gue juga ingin melihat kebijakan apa yang diambil terkait dengan klub. Bagaimana keputusan tentang Carrington, bagaimana keputusan tentang stadion, lalu bagaimana juga kejelasan tentang situasi finansial dari Manchester United yang angka hutangnya besar kan ya, ini bagaimana? Ini yang akan gue lihat. Tadi sekali lagi ya, siapa-siapa saja yang akan ditunjuk untuk mengelola klub ya kan. Lalu nomor 2 adalah kebijakan-kebijakan yang jelas harus dilakukan dalam waktu dekat ya, terkait dengan klub dalam garis besar, artinya infrastruktur, ya kan, stadion dan lain-lain, termasuk juga operasional. Baru nomor 3 gue ingin lihat bagaimana komitmen ke Erik ten Hag. Menurut gue ini penting. Dan sekali lagi ini bukan hanya soal masalah budget transfer, tidak, tapi bagaimana mendukung Erik ten Hag. Siapa yang dilepas, setuju atau tidak? Siapa yang kontraknya diperpanjang, setuju atau tidak? Artinya setuju atau tidak ini adalah dari rekomendasi Erik ten Hag. Termasuk juga hal tersebut adalah siapa yang akan didatangkan. Di siapa yang akan didatangkan ini kan sudah banyak disebutkan bagaimana prioritas untuk musim depan. Nomor 1 nih ada di striker. Siapa yang akan didatangkan? Nama-nama juga sering beredar ya kan, siapa yang akan didatangkan. Lalu setelahnya mungkin pemain tengah, siapa yang akan didatangkan. Pemain belakang juga demikian. Segala sesuatu ini kan sebenarnya sudah jelas prioritas klub di musim panas. Jadi poin-poin tersebut sih yang gue lihat ya. Jadi sekali lagi bukan hanya soal masalah siapa yang akan didatangkan. Enggak, bahkan tadi gue sebutkan itu bukan poin pertama yang gue sebutkan. Itu bukan poin pertama yang gue katakan, tapi poin kesekian. Yang pertama adalah tadi gue sudah jelaskan ya kan. Itu sih yang gue lihat mengenai siapapun yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United. Gue tidak ingin
gue juga punya, sobat football nanti sudah tahu lah, gue juga punya preference, gue juga punya favorit, gue juga punya pilihan, tapi gue juga harus realistis. Harus tidak boleh a priori ya, artinya kalau ini gue berkata untuk diri gue sendiri, artinya gue tidak boleh a priori, tidak boleh langsung ngejudge duluan, enggak. Walaupun ada beberapa poin yang sudah disebutkan saat ini kan, contoh kayak Ineos menggandeng beberapa bank di Amerika ya kan, lalu juga ada porsi saham ya kan untuk kepemilikan untuk Glazer. Lalu juga bagaimana Ineos ini juga tetap memiliki klub lain, hal-hal demikian ya menurut gue. Tapi gue nggak ingin a priori dulu, kita kasih kesempatan dulu, kita lihat dulu seperti apa. Gue lihat dulu seperti apa baru selanjutnya. But anyway, itu masih belum terjadi, itu masih berandai-andai karena belum diputuskan ya saat ini. Walaupun situasinya dikabarkan oleh dua media tadi, Daily Mail dan juga The Times, sama-sama mengabarkan kalau Ineos semakin dekat, Ineos tetap memimpin dan semakin dekat untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Walaupun demikian, Qatar juga masih bisa ada kesempatan untuk nyalip di tikungan. Di sisi lain, jujur aja gue sempat berpikiran, apa ini juga strategi dari Rain Group untuk memacu Qatar ya, untuk supaya bisa ya siapa tahu ingin mau ngegas lagi. Itu bisa saja terjadi melihat bagaimana dinamika, artinya tarik ulur waktu ya, yang cukup lama dari tawaran pertama, kedua, ketiga. Bisa saja itu juga yang terjadi. Tapi yang jelas ya belum ada keputusan dan kita nantikan saja bersama-sama. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar ini ada tanggapan? Siapa favoritnya? Apa alasannya? Kira-kira kalau jadi gimana? Kalau tidak jadi bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.